Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali mengupdate informasi Ibu Kota Nusantara. Pembangunannya meskipun di bulan puasa ya, di tahun 2025 ini itu tetap berlanjut. Banyak kegiatan di Ibu Kota Nusantara ini yang pastinya akan terus berlanjut, dan banyak pegawai atau pekerja yang diserap melalui adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Apalagi di masa Presiden Prabowo, pembangunan ini terus berlanjut dan itu dimasukkan dalam proyek strategis nasional atau PSN. Presiden Prabowo memasukkan proyek ini dalam daftar PSN 2025-2029, dan pembangunan ini merupakan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yakni proyeknya di masa Pak Jokowi. Dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang sudah diterbitkan sejak 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Dan pembangunan IKN pada era Pak Prabowo ini itu melibatkan otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN, serta sektor swasta. Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang kabarnya dalam waktu dekat ini ada pelaksanaan groundbreaking ke-9. Jadi itu ada beberapa perusahaan yang akan groundbreaking di tahap ke-9 ini. Jadi luar biasa ya program keberlanjutan dari Pak Prabowo ini. Beliau tetap melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara ini meskipun tetap ada pemangkasan anggaran yang juga ada dampaknya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Tapi tidak perlu diragukan karena pembangunan IKN ini itu sudah diketok palu oleh Pak Prabowo sekitar 48 triliun kalau tidak salah. Itu dari tahun 2025 ini hingga 2029 dengan target pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan ekosistem pendukungnya itu sudah rampung. Kemudian selain mengandalkan APBN, itu juga sudah ada ya seperti dana investasi, kemudian skema KPBU, dan ada juga dalam bentuk hibah dari negara sahabat. Para pegawai mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, terutama dari pegawai otorita IKN seperti yang telah dijanjikan oleh Pak Basuki selaku Kepala Otorita IKN, bahwa seluruh pegawai otorita IKN akan sepenuhnya berkantor di Ibu Kota Nusantara di awal bulan Maret. Artinya apa yang beliau sampaikan saat ini sudah direalisasikan setelah sekian lama kita menunggu terkait planning untuk pemindahan ASN ini. Jadi ini merupakan salah satu langkah awal pemindahan ASN. Jadi ini merupakan salah satu langkah awal pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Semoga nanti ASN di kementerian itu akan segera menyusul ke ibu kota Nusantara ini. Dan teka-teki mengenai kepastian pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara akhirnya terjawab. Yeah, everybody put your hands up. This is a mix production by Master Anissa Pro.